untuk membantu presentasi kemenangan. Iya. Ya, membantu presentasi ya. Membantu presentasi kemenangan bagi empat playernya. Player akan menentukan kemenangan. Titik itu nggak ada koma dan segala macam. Iya. Mungkin dari segi draft balik lagi ya, itu hanya menjadi poin pembantu saja. Iya, itu dia poin. Agar mainnya bisa lebih nyaman, bisa lebih nggak kejawab draftnya, Betul. sehingga ada sebutan menang draft. Iya. Jadi Iya. itu tetap presentase. Ada persentase, tapi kita udah sering lihat di MPL ID apapun bisa terjadi, menang draft pun bisa tetap kalah, Ya. menang 10.000 gold pun bisa kena comeback. Itu dia. Tapi kalau sekarang ngomongin draft, masih di first pick juga untuk Navi. Bandnya masih sama, kecuali Joy. Tapi kalau ngomongin chip nih, tadi udah sempat kita mention juga ya, waktu di satu highlight di awal, bahwa chip ini adalah merupakan hero yang sangat-sangat tanda kutip ya, ini bener-bener broken juga, karena Y-Walk-nya bisa digunakan dimanapun. Kita lagi di base, lagi makan keripik, tiba-tiba bisa ada di mana? Di belakang. Di belakang, Di dari samping, flank ya. udah dari flank-nya. Bahkan untuk bermain lane jauh, itu enak banget loh. Dan opsi lebih banyak ketika ada satu yang lagi musuhan ya. Ada opsi split push Split untuk push. end game-nya. Exactly. Itu dia Araki waktu itu ya. Iya. Dan Hilda, first pick. Berarti kita sudah menerima tim ketiga yang berani first pick hero power setelah adanya Dewa, Alter Ego, dan Navi sekarang. Actionnya. Becky ya. Becky Shy. Dengan Hildanya waktu dia debut di MPL, Hildanya memang menarik perhatian lebih juga sih. Tapi first pick banget nih. Iya. Power, Apakah ini player satu hero? power. Oh, kalau bisa dibilang pemain satu hero, ini tentu akan menjadi perdebatan yang cukup menarik ya, karena Iya, di iya. MPL lu gak bisa, men. Kalau Nggak cuma main bisa, satu hero, nggak gak bisa. Gini aja nih, simpelnya nih. Kita tahu fase sebelum MPL biasanya kan MPL kan? Iya. MPL aja global Global band. band, betul. Biar hero-nya banyak. Nah, bayangkan gini, Lin. Bayangkan gini Pak Pulung. Kita udah menang nih, pakai Hilda di game 1, terus pakai Hilda di game 2 di MPL. Itu biasanya nggak bakal bisa, karena udah kejawab, udah bisa dipunish. Gak semanis itu ya Nggak salah situ, perjalanannya ya. iya. Dan gak semanis Suyohari kayaknya. Untuk draft yang ini mahal sih. Dan pick ketiganya pun masih bisa jawab. Anyway, di MPL Philippines, jawabnya juga masih jadi priority. Oke, ya masih jadi tren di sana ya untuk Jawa sendiri. Tapi Pico powernya nggak kalah kuat harusnya. Midnya kuat banget ya, Chow dan juga Chushin. Tentu untuk 2 menit awal, ini Navi draftnya luar biasa strong. Di River udah punya Navi nih. Obvious. Wah, Wah, panjang umur banget kita ngomongin soal skip Obvious ya. iya. Obviousnya langsung muncul. Langsung di tangan Res. Seperti yang aku bilang tadi, River milik Navi. Dan perlu digarisbawahi kalau di 2 menit sampai 4 menit bahkan gua rasa di awal game River gak dipegang Navi, something happen. Berarti balik lagi kita ngomongin react-nya juga. React dari Navi-nya akan seperti apa untuk 2 menit awal, dan counter setup dari Dewanya akan seperti apa. Karena mereka udah punya Obvious, itu yang pertama. Untuk memecah belah tim fight akan sangat mudah sekali. Iya. Juggler Navi-nya juga bakal ditargetkan ke siapa? Karena kebetulan Hayabusa juga masih muncul di sini. Iya sih, masih bisa juga Masih ya. viable banget. Walaupun kalau misalkan kita lihat nerf dari Suyo itu hanya di magical defense-nya aja kan. Iya. Ketika dia di devil mode-nya. Cuma kalau misalkan opsinya ada di assassin, Hayabusa lumayan oke sih dari mobilitas. Ya, mortal immortal ya, jangan lupa ya. Kalau misalkan kita ngomongin Sasuke-nya mode Susanoo, Iya, nih asik. Oh, Lukas. Sasuke keluar nih, ayo dong. Lukas dong. Lukas dong. Lukas juga boleh. Dipakai dong. Kayaknya belum. Tadi Lukasnya di band, Lukasnya di band. Bentar, ini mungkin yang sempat kita perbincangkan juga nih, Pak Pulung dan juga Lim. Perbedaan drafting phase MPL ID dan juga MPL Philippines. MPL Philippines, Lukas itu pasti masuk banning phase. Dan pasti di-picknya barengan sama Valentina. Biar gak kejawab soalnya. Karena kalau kita lihat best on turnamen terakhir aja internasional yang ada PX dan juga Iya. Indonesia, Lukas itu target. Target band udah pasti lah. Target jadi kayak tugas gitu loh untuk first ataupun second di first phase-nya. Karena sebelumnya emang iya, Lukas XP laner. Tapi semenjak patch terakhir, di mana Lukas Biju damanya itu ledakannya damage-nya luar biasa, Pak. Iya. Ini udah pasti jungler, dan damage-nya pun meningkat semuanya. Dan kalau misalkan ya, KB atau Pak Bulung nih, ingat-ingat lagi di scene terakhir internasional, Lukas persentase menang atas match up Suyo itu lebih tinggi Itu Lukas. lebih tinggi, sampai 60-80%. Benar. Karena Pak Bulung juga tahu pasti. Naruto menang sama Sasuke kan Pak? Iya, Pak, menang, Pak. Ya, walaupun terakhirnya kerjasama ya. Iya. Saya suka tuh di saat mereka yang bertarung di air terjun, Pak. Wih, Beh, pertarungan di berakhir. Itu Waduh. ya itu pas. Naruto, Lukas emang menang juga sama Suyo. Itu dia. Persentasenya. Walaupun kalau misalkan dari lore MLBB-nya agak beda nih ya wilayahnya ya. Yang satu Kadian Riverland, yang satu di Monian tinggalnya, Pak. Bisa nyebrang Pak. Bisa nyebrang tetap aja. Kita lewat Kita Naruto, lewatkan kita ya. seberangkan Pak. Oke, badan Gatot sudah ditutup. Kita
kita ngomongin badan memang untuk change CC-nya nyebelin sih. Apalagi dengan adanya Chow dan juga Hilda itu bakal keganggu banget. Kira-kira jalan kaki Pak soalnya. Oh, Kimi Wah, masih keluar lagi coy. Kimi lagi. di mid lane. 3 magical. Berarti fisikalnya hanya berdasarkan dari Suyo ya. Oh, Yisansin itu dia. Ah. Dia hit lagi berarti. Yisansin setelah ada yang di-adjust juga. Seperti kita tahu ya, biasanya Yisansin kalau misalkan tumbang, turtle ship-nya muncul. Tapi sekarang turtle ship-nya akan muncul ketika Yisansin menggunakan ultimate. Ya, di summon ya. Di-summon. Tapi tetap membuka vision kawan-kawan. Bukan vision. Bedanya nggak ada damage global aja. Dan jangan lupa mini stun dari tabrakan turtle ship-nya ini akan mengganggu. Jadi kayak dipaksa nih untuk Harit atau Kiminya akankah bawa Purify di sana? Menarik sekali. Dan jauhan tetap Ya. diamankan ya. Dan gak di-ban loh, Lin. Ingat, Jauhen Suyo ini punya win rate yang cenderung tinggi. Dan apakah dengan adanya Mountain Shocker, ini akan menjawab Jauhen yang biasanya bersembunyi di rumput. Ngumpet ya. Ngumpet, hide and seek. Oke. Kalau masalah soal Jauhead, belum. Gua bukan masalah dari ngumpet-ngumpetnya. Sekarang siapa yang mau lawan hero di under menit 1, mungkin maksa di menit 1, Oke. udah punya 3 skill dan bisa masuk ke jungle lawan kalian. Dan jangan lupa, damage reduction yang udah diganti cuma jadi physical damage reduction. Itu Itu dia. akan tentunya menjawab sekali bagi Chow, Hilda, dan Shinshin. Makanya di sini nggak kaget kalau misalkan Navi ternyata menjawab dengan adanya Lunox Gold Lane. Karena kita udah sering lihat juga, Lin, Lunox di Gold Lane itu terkadang beberapa kali juga bakal menjawab untuk keadaannya dari Harit. Oke, akhirnya kita akan melihat lagi match up ya antara Lunox dan juga Harit. Itu dia. Setelah sekian lama mulai menghilang, tapi sekarang muncul kembali. Semakin panas anak dewa, semakin panas juga domination di belakang kita. Jadi langsung saja ini dia. Game yang kedua akan segera kita berangkatkan dan Piala Arena kembali. Mana suaranya? Let's go to Lane of Down. Akankah ada skenario 2-0? Akankah ada drama 1 sama? Semua akan dibuktikan oleh mereka berdua yang bertanding. Kalau boleh jujur, Lin, kalau game ini bakal jadi 2-0, aku nggak tahu apa yang nanti akan terjadi di Navi itu lah. Tapi Aduh, oke, Okta, tekan banget nih. Tekan River itu yang tadi gue bilang 2 menit bahkan sampai 4 menit. Kalau River gak dipegang. Iya. Panah. Sudah ada skin Sasuke-nya. Bagus banget. Oh, itu panahnya sampai tembus ke Piala Arena kan ya? Buset deh. Sasuke! Bagus banget. Pak, Aduh! boleh saya yang main ya, Pak? Nggak boleh ya? Cobain, Pak. 2 menit nggak boleh ya? Bagus banget, bagus banget. 2 menit awal, Pak. Dia 2 menit awal tertawa, Pak. Jangan. Oh iya. Anda Indonesia tidak saya kira ini. Oke, dan Ray dilempar. Oke, dan itu dia. Nanti terakhir bisa akan bertahan, tapi ternyata Ray yang menjadi korban. Oke. Keputusan yang tepat gak untuk melempar Ray? Menurutku mungkin tidak ada pilihan lain. Biar nanti tetap dapat seenggaknya. Dan pertukarannya adalah Shive dengan Flicker. Jangan lupa bahwa di sini setidaknya untuk 2 menit ke depan Shive bisa ditarget karena dia tidak membawakan Purify. Tapi pressure-nya jadi putus Ray dengan Ray yang tumbang. Tapi seenggaknya Suyo nggak terlalu butuh nih untuk purple buff. Ya setidaknya dia level 4 ya agar berada di sini jadi lebih mudah. Ya. Sementara tarta pertama. Kalau ngelihat dari potensial Dewa memang lumayan tinggi untuk secure tarta pertama. Tapi jangan salah, 3 hero nih, Hilda, ada Chow dan juga Suyo dan Justin itu kuat banget. Ya. Namun coba lihat pergerakan dari Kueza mencoba untuk bisa mengganggu beberapa player, tapi apalah daya Flicker harus segera dikeluarkan. Gabut pasif tuh, disangsit. Ya bisa banget sebenarnya itu. Cepet banget untuk objektif. Oke, kemudian Eta sudah mendapatkan ruang. Rekan-rekannya sudah mulai maju tapi melemparkan rekan Sunblade dan menjadi korban sekarang. Vicky Shy sudah untuk menghilang. Vicky Shy yang harus menjadi korban di saat mereka ingin mendapatkan turtle. Overextend kayaknya atau overzone kayaknya kalau boleh aku bilang, Lin. Karena kalau misalkan kita lihat dan nanti posisi Navi sebenarnya bisa dapetin turtle gratis tanpa adanya gangguan dan pertukaran loh. Oke, tapi ya sebenarnya ya gue ngomongin soal disangsit dapat turtle pertama tuh itu kejadian langka loh. Langka banget. Tapi ya balik lagi, karena 3 hero ini sih, Chushin, Chow, dan juga adanya Hilda. Menurutku emang wajar banget untuk strong banget dari mid lane-nya Navi. Makanya ini boleh dibilang kemenangan yang cukup manis ya, tapi ya, maybe mencuri satu buah scavenger trap di area bottom lane. Sehingga lagi-lagi, walaupun trio mid-nya menang, tapi Dewa masih pegang kendali. Ada satu pergerakan tapi ternyata Curse. Satu dua display lagi terjadi. Flicker. Ya shots yang lumayan mahal dan ini informasi yang bagus banget untuk ngebalikin penguasaan River. Sebuah jawaban mungkin ya, dari yang Dewa belum tahu.
gimana jawabnya. Apalagi Chow Chushin, lalu juga ada Hilda. Tapi semenjak Chow-nya membuang flicker, apakah ini akan menjadi sebuah jawaban mereka di suatu target Chow-nya? Tapi temponya turun ya, beda banget dengan game pertama yang mereka tuh fight terus tarik ulur jual beli. Dan sekarang malah hero yang harusnya team fight dari Dewa United. Nggak sekasar di game pertama. Jawabannya karena hero-nya sih. Jawhead Kimi. Bukan koneksi yang bagus banget deh kalau kita ngomongin soal diadu ya sama Chow dan Chushin. Dan saya diadu ya mungkin butuh sekitar 10 menit, 2 item, 3 item dulu. Baru Kiminya pede dari Okta agar bisa menjawab bagaimana kekejaman Lantern Flare yang dibawakan dari X-Magic. Tapi seenggaknya Suyo Jawhead kan masih masuk. Oke, berhasil menang tadi dan ini dia. Jawhead bisa nggak bertahan? Tidak bisa dan maybe sendirian terjebak zaman forcing keluarkan dikepung oleh Bangladesh sekali tetap terjaga. Maybe masih selamat. Flicker defensif ya, pilihan yang cukup baik tapi dibalik. X-Magic tinggalnya kayak begitu tuh. Oke. Namun itu pada berbeda kita lihat ada sebuah serangan lagi yang dilakukan dan sedikit lagi yang tersisa. Resnya masih berada dan ternyata kembali menjadi korban kembali kejadian. Di mana objektif Enter lah yang menghilang. Dan Turtle-nya apa yang terjadi dan ini dia Turtle kembali menjadi milik dari Ray. Dan Ray ingin lebih Ray maju kembali kembalian dan Meza gagal tadi injektornya. Banyak sekali flicker yang terjadi, tapi hasil yang cukup minim. Tapi ya garis besarnya masih dipegang oleh Dewa. Turtle yang mereka amankan harusnya sebenarnya dari tahap pertama. Ya, retake yang bagus ya sebenarnya dari Dewa ya, karena targeting rest-nya emang benar-benar langsung menuju ke Aether. Dan Aether-nya tadi udah traction duluan loh, jadi jangan lupa ya, dia udah punya efek imun apa-apa Ini lagi. benar-benar sendirian. Oke, si V bisakah dia kabur? Hey. Tapi untuknya masih bisa namun pada berbeda. Kamsia mencoba untuk bisa menyelamatkan diri karena sebelumnya ada Maybe yang menjadi korban dari Dewa. Dan mereka sekarang mulai berkumpul lagi di bagian bawah dan mereka melakukan sebuah pertempuran kembali. Lagi dan lagi mereka bertarung loh. Ada penyelamatan yang cukup baik dari injektor dan gue melihat Desantina sedikit berbeda ini Be. Iya, biasanya Shinji bakal lebih memilih farming ya. Farming Ada dan sekarang farming. dia join team fight, dia ganking terlebih dahulu. Yang padahal di posisi di bagian top lane tadi benar-benar open banget buat Ray. Dia mendapatkan satu outer turret. Dan ini menjadi objektif yang akan menambah daya dobrak lagi bagi Dewa. Karena mereka bisa melakukan screening lebih dalam ke area jungle dari top lane. Dan turtle-nya pun pas banget di top lane. Oke, percobaan dari Harit Golden adalah Lumix Golden lumayan oke sih gue lihat untuk landing phase. Dia lumayan enak dan saya cukup cepat X-Magic dan si Brand kan. Ya, daripada terkena attraction pulse ya. Tarik dengan efek vacuum. Ya, ada Dark Wave juga dari ya. Cukup mengerikan. Dan bisa kebuka. Jadi seperti biasa. Ini dilakukan. Dari level masih sama ya. 10 berbanding 10 gitu kan. Ya, masih kejar-kejaran lah untuk sekarang. Tapi yang paling penting di turtle ketiganya, apa yang bakal di set up nih sama Navi. Karena kalau boleh jujur dengan adanya retribution tadi yang digunakan oleh Ray, ini bakal jadi open untuk Navi. Apakah bakal dikontes oleh Dewa? Harusnya di kontes karena mereka akan coba buka sekarang. Coba lihat tuh. Oke, dari resnya udah menjadi orang terdepan bahkan sekarang dia akan langsung akan kita bisa lihat untuk masih berhasil diamankan pula. Enternya akan bisa menyelamatkan diri. Si lebih tersisa Becky Shea mau menjadi korban dan Res masih sekarang udah langsung menghilang dan konsil. Guna untuk bisa menyelamatkan tim. Oke. Atau diamankan oleh Navi. Dua turtle yang udah di secure ini sebenarnya menjadi hal positif untuk Navi ya. Per orang ya, jangan lupa ya. Di sini poin pentingnya dari Navi adalah balik lagi, Aether masih farming. Cuma kalau boleh jujur masih jauh dari level 15. Jadi dia harus mengejar ketertinggalan biar nanti nggak terlalu sama levelnya, karena ketika levelnya sama di Lord atau akan sangat diuntungkan bagi skill. Apalagi dengan adanya Warmax, dia bakal kembalikan semua HP yang kurang dari sisi Snowbab-nya juga. Apalagi untuk sekarang kita tahu sendiri Becky Shea udah punya job desk yang begitu luar biasa. Dia screen out terus Ray-nya agar nanti Ray tidak mendapatkan ruang farming. Dan dia siap loh, sampai tumbang pun siap ya. Sampai, ya udah pasti, sampai tumbang pun bakal siap banget. Dan first item lagi going on, langsung menuju ke arah dari Skypierce. Cuma bedanya sekarang, Skypierce-nya kayaknya nggak bakal online, beda sama game yang pertama. Jadi mungkin ada sedikit pembeda ya. Seperti yang tadi kita mention, kalau kita menang dengan game pertama, pakai hero apa di FPL, game kedua belum tentu lulus soalnya. Pastinya sama. Tapi ya, melihat dari CV ternyata ke arah Holy Crystal ya untuk item kedua, Glowing plus Holy Crystal ya bisa jadi jawaban juga. Atau opsi lainnya sebenarnya Divine Glaive juga oke. Tapi karena Gold Lane, dia harus target langsung ke item-item itu. Ya.
Jadi kayak mau nggak mau dia sumber damage utamanya, dia harus all out pada sumber magic terlebih dahulu dan sekarang sudah ada motion shaker terekspos semuanya. Dan Kars, ada satu konsil tadi udah dilakukan The Wave Dragula terima kasih Res menjadi korban untuk kali ini. Bagi belakang Oktanya memberikan support damage pula, tapi ternyata sekali Mesa pun dalam hilang. Tapi mendadak ada zaman Fortune dalam triple attack tapi setidaknya Navi mendapatkan 2 meter di saat yang terakhir. Membuat X Magic menghilang juga. Ya, ada sedikit miss tadi dari Maybe dengan zaman Force yang udah dibuka. Tapi dia lumayan nyangkut tadi dekat tembok. Masalahnya untuk sekarang ya, gak ada main. Tentunya juga ada masalah. Masalah jumlah dari Navi. Mungkin mereka mau langsung engage lagi karena Lord pun muncul. Tapi karena Shive setengah darah kayaknya gak bakal mau untuk maju ke depan. Menunggu Aether dan X-Magic kembali. Mungkin akan ada kontes Lord. Nah, masalahnya kayak gini nih, selalu di objektif ya, akankah Navinya bisa bertahan bisa mendapatkan lagi karena dari lot tersebut. Kenapa? Karena sekarang sama Fortune harus dikeluarkan. Navi mendadak pergerakan dari Casper berhasil juga sudah Becky Shy sudah menghilang. Karsia menjam, mereka memaksakan maju karena daripada Rest menjadi korban double kill, membuat sebuah perbedaan dan triple kill. Ya, Lord yang diamankan oleh Dewa dibayar dengan poin kill yang begitu nyata. Sive, satu nama yang membalikan dengan super damage terbesar dari Darkening. First Order Viridians langsung setengah semua. Shive Didi ya. Kita tahu juga bagaimana power dari Lunox yang masih bisa dimainkan dengan flick ke depan. Ternyata ini membuka ruang bagi Navi untuk membalikan keadaan triple dari Aether. Tentu ini menjadi penutup yang manis karena balik lagi Yishunshin butuh item dan late game dari Yishunshin ini akan merepotkan hero-hero seperti Johetsuyo dan juga Pufius. Sangat wajar kalau mereka akan terganggu nantinya. 1.500 sampai lebih per hitnya. Per hitnya Itu wah, damage yang udah banget. eksplosif banget tentunya. Tapi one shot loh untuk ini Alpha. Terjadi lagi nih, terpisah nih ada 2 player user. Tapi mendadak Resya walaupun bersalah dengan rekan tapi terlalu dan Kars hilang sendirian. Last hit yang terbongkar kali ini. Vision juga oleh Dewa United. Purple-nya di invade juga. Banyak banget ya keuntungan yang didapatkan oleh Dewa. Kayak mungkin Navinya juga terbagi dua ya fokusnya ya. Ada yang pengen nge-clear bottom lane karena ada Lord barusan. Ada juga yang mau nge-clear di bagian mid lane-nya karena ya balik lagi mid lane ini penting banget. Crucial banget juga. Dan mereka nggak mau merelakan secara sia-sia, tapi sayangnya Navi terpisah tim mainnya. Kemarin bahkan didapatkan lumayan free. Dibilang Lord ya, yang tadi gue pikir jadi nggak terlalu berdampak. Sekarang jadi berdampak loh. Dan seperti yang kita mention tadi ya, bahwa item ini bisa banyak banget. Ada Genius One dan ini dia Sasuke. Kayak enteng gitu ya, enteng. Kayak enteng ya. Langsung lu nggak pakai apa? Nah ini efek pillarnya berarti ya, panahnya. Kayak sakit gitu ya. Iya. Karena pas pulang nih gue gak jadi bagian lain. Ah, dikirim dong. Liatin doang dong. Tapi kalian yang mau bisa bareng Kere, sama Kere. Sama, tenang aja teman-teman. Dan oke, tempo yang kembali turun dari Dewa ataupun dari Navi. Keduanya sama-sama ngejaga posisi aja nih. Dari poin K, Navi lebih unggul. Tapi konsen. Setupnya malah dipegang sama Navi anyway. Mereka pegang push yang penting banget. Dapat tuh. Dapat. Ready juga tadi. Iya. Oke, untuk Marlon yang kayaknya keduanya nggak akan ada yang ngurus. Lebih ke defensif aja. Karena by the way nggak ada hero. Wares bener-bener orang terdepan nih udah jadi kayak anak kos sendirian loh dia itu menantang dunia. Dan plusnya dia udah punya immortality ya. Dia juga Athena Shield, jadi dia bakal nahan lumayan lama di depan sana. Pede banget udah. Apalagi dengan boost dari magic powernya. Tapi mungkin Res harus hati-hati, jangan sampai dia malah tertangkap sama Chaos. Karena tadi kasusnya udah terlihat ya, burst down damage-nya. Lunox dan juga Chushin. Ini mampu loh dan cukup untuk menghilangkan bagaimana Pufius di lini depan. Oke, Lord mulai di setup, Lord mulai ditarik dan Wah, cepat banget loh, oke. Tapi terjebak, kali ini Ray-nya tidak bisa masuk area dalam. Tapi lihat, Ray. seperti apa tapi Ray menjadi korban bahkan jasad pun tercipta. Resnya sendirian, diajar oleh 2 player sekaligus, immortalnya mulai hilang. Namun sekarang bisa kan dia menyelamatkan diri karena Stiglab tersisa masih berusaha. Tidak akan kuat Lordnya. Bukan menjadi milik mereka, Dewa harus pulang. Lord untuk Navi dan momentumnya ada di Navi sekarang. Terlihat juga dengan Becky yang sangat-sangat mengganggu posisi belakang. Gak ada yang bisa nge secara bebas. Gak ada. Ini benar-benar kayak free banget untuk Ray juga. Zoning out dan tadi cukup terkejut ya aku ya melihat ternyata Ray lepas loh dia dari mode Susanoo-nya. Padahal physical defense-nya ada di sana.
Mungkin mau ngandelin Pengurangan lari. damage-nya. Ya mungkin mau mengandalkan lari tapi sangat disayangkan dia malah menerima damage yang lebih besar dari Aether ternyata. Panahnya dan juga pedangnya sangat menyakitkan. Oke, dan game tag by GoPay ini menjadi debut Samsil di FNI di season 15 setelah terakhir kali digunakan di season 10 oleh Virtus saat Arizona. Web, oke. Ada peraturan di mana sekarang Weza dan pelaku menghilang. Ada keuntungan sekarang yang udah dipegang oleh Nabi, namun wardnya menghilang dengan sangat cepat. Defense-nya cukup aman juga. Kimi, tadi itu high ground lah ya. Nah, masih lah. Karena balik lagi dia juga bakal punya power ketika siapapun yang masuk ke dalam area high ground akan terkena efek immobilize. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi. Setup yang dilakukan oleh pemain dari Navi. Kenapa? Karena untuk sekarang zaman Forza langsung dikeluarkan dan maybe ya menjadi salah satu damage dealer begitu besar. Tapi ditarik tanda sedikit lagi. Eder tertangkap. Wow, ini tangkapan yang begitu mahal. Bahkan bukan sekedar satu ditumbangkan, ini visionnya akan langsung beda. Iya, Zona yang dikuasain tadi, jadi hilang. double click tanpa remote shocker. Tambah lagi penguasaan area jungle tentu akan langsung dihapuskan untuk Navi. Traction pulse plus Starling Beam yang tadi benar-benar langsung menangkap arah dari Aether dan dia langsung efek Skybase-nya. Instant kill. Dia gak kena ngandelin orang-orang yang belum terbiasa dengan damage-nya. Iya, terkena vacuum, terkena immobilize, bisa diem aja. Bisa. Tapi lihat ini, dia pernah langsung pegang, mau nggak mau, Navi akan modifikasi dulu untuk beberapa saat. Tapi masalahnya semakin lama dia berjalan, maybe semakin sulit untuk kita. Walaupun dengan menggunakan trigger ya, jujur di posisi ini aku nggak tahu kenapa lebih merasa begini memang lebih menguntungkan untuk Alif. Ada Well Breaker, terlempar pesawat juga tentunya dari X-Magic. Tapi balik lagi, sebenarnya maybe harus menunggu terlebih dahulu, jangan sampai yang tadi dibilang sebenarnya ternyata majunya terburu-buru. Karena gue khawatir dengan ini Darkening plus order belirannya CV. Tipe-tipe kayak Kimi, kayak lu, kayak Arit, atau kayak mungkin Bisa langsung ke burst. Ray gitu kan, Rio. Bisa langsung, bahkan bisa hilang loh. Apalagi kalau berdempetan, jangan lupa item dari CV itu ada Lightning Rancher. Dan sekarang Lightning Rancher itu infinity loh untuk target dia di sekitar dari target utamanya Linux. Jadi otomatis Baik, injektornya berhasil, zaman pas dikeluarkan, terpisah sudah pertempurannya, coba lihat Reza sendirian mencoba untuk bisa membuka tapi sekarang cepat langsung menghilang. Dan mereka sekarang mendapatkan keuntungan lagi di mana Becky Seng. Dan Nether! Triple kill! By Okta, mereka mencoba untuk bisa mengejar ke arah X-Magic. Tapi di bagian belakang, Sasuke! Kali ini berhasil! Kehabisan mana tapi CV. Oke. Sive-nya! Sive! Mencoba menyelamatkan tapi gagal dan ter-shutdown. Oh my god, CV tadi hampir saja bisa menyelamatkan dengan burst damage yang begitu ekstrim. Tapi apakah sempat kali ini Navi berdamage? Oke, hanya menggunakan satu katapult saja mereka memaksakan. Ada gas, lo berhenti sesaat. Apa yang terjadi? Sedikit lagi tapi coba lihat Dominion dan masih belum berhasil. Satu wave tidak lagi kembali hadir. Tapi sekarang Maybe-nya udah berhasil menghilangkan Kari Immortal Maker oleh Kars. Maybe-nya masih berjuang. Dia sedang habis-habisan dan gagal. Immortal-nya lenyap kali ini. team fight yang ternyata merugikan bagi Dewa. Mereka kehilangan kemungkinan untuk mendapatkan base. Dan sekarang Lord terbuka untuk Navi. Terburu-buru. Satu hal yang terjadi, Dewa United sekarang mereka yang akan di posisi defensif. Mereka yang harus bertahan karena kebetulan mereka di bagian topnya juga hilang tadi. Navi masih memanfaatkan momentum terlalu terburu-buru dari Dewa United Esports. Hanya ada satu minion dan itu tidak cukup untuk bisa melakukan endgame ketika ada Kars yang hadir dengan conclusive blast juga. Jangan lupa sekarang source dari spellnya cukup lengkap. CV ada flicker, Kars ada flicker, Ada Winter juga. dan ada Winter. Maybe dengan flicker mungkin dia bisa kabur tapi nggak purify, jadi bisa ditangkap. Oke, kita lihat 5 player dari Dewa mencoba untuk bisa mempertahankan base terakhir yang mereka miliki. Nocta mengamankan wave ini di bagian bawah, tapi di atas Fortnite sudah bermasuk. Zaman Fosa sudah dikeluarkan dan mereka bersiap menyambut bagaimana Navi akan menyerang mereka pula. Becky Shy hanya bisa melihat dari kejauhan karena tidak ada yang benar-benar bisa mengatakan damage yang kecuali. Sekarang ada satu orang yang tendang tapi masih gagal, dan sekarang Karsya ada satu orang injektornya tapi berhasil membuat Nether berlenyap seketika. Tapi Becky Shy bagian belakang mencoba untuk bisa mengganggu pula keberadaan pemain dimiliki oleh Dewa dan juga kepada pemain Waiza, tapi double kill didapatkan dan sekarang Kars
menjadi korban kembali. 3 ditukar 1 bukan hal yang Oh, baik. Becky Sai menampakkan wujudnya. Becky Sai mencoba memancing, mencoba untuk bisa mengganggu konsentrasi, tapi web ini di bagian tengah akan siap diantarkan oleh pemain Dewa yang lain. Wow, apakah bisa distraction ya karena minion yang digiring dan Becky ditangkap. Ini mah ditangkap, tidak bisa pulang, terlalu beresiko. Becky Shy mencoba untuk kabur, tapi memang belakang Oktanya siap untuk bisa memantarkan damage pula. Web ini yang udah diantarkan ke tengah. Ada pergerakan dari Ice Magic sendirian. Bisakah dia bertahan karena Becky Shy pun sudah lejap, tapi Web Minion masih terlalu jauh. Items found kali ini penyelamat mungkin dari Navi yang kembali hadir. Kars dan Sive juga gak lama lagi, dan Dewa United keputusan terbaik adalah mundur. Ya, karena balik lagi Dewa harus melihat di bagian top lane mereka terekspos dengan bebasnya minion akan masuk. Dan itu akan mengancam sekali bagi base dari Dewa. 55 detik. Lord akan muncul kembali, dan ingat semenjak match terbaru Lord hanya muncul lebih cepat lagi. Yang sebelumnya 3 menit, sekarang cepat jadi 2,5 menit, dan itu akan membuat fight-nya tidak akan berhenti bagi tim yang memiliki advantage. Ya, respawn time ya yang akan lebih cepat lagi. So sekarang akan sedikit turun, sama-sama menjaga zonanya aja. Resiko dari keduanya terbilang sama. Ya. Marlene mungkin Dewa akan lebih unggul karena bawah Bestara di bagian bawah dari Navi. Ya, tinggal di bagian top lane aja ya. Nah, mungkin Navinya harus mencari cara gimana caranya untuk mereka tetap keep up sama lane. Karena mereka punya Chow, mereka punya Hilda, mereka bisa main flank sebenarnya. Jangan sampai ini tidak dimaksimalkan. Lightning Traction bahkan sampai dimiliki sama X-Magic untuk bisa memberikan damage tambahan lagi. Ice Queen Wand juga di sana sudah dimiliki. Ada X-Magic juga. Banyak banget item yang udah diganti-ganti, tapi ingat Winter Immortal itu harga mati untuk di menit segini. Ya, Super 20 dan Lord. Ini dia, mereka sudah siap ya. Ini juga Ray mungkin nanti ya, dengan Evokernya lah, dengan Soul Silvernya lah, dengan Chidori lah kalau ada. Wah, Chidori. Hati-hati untuk mungkin depannya si Res, karena udah ada Ice Queen, udah ada X-Magic. Karena ada efek slow juga, itu dia. Efek burn juga. Berat bener itu kaki. Iya, untuk para pejalan kaki ya. Iya, tapi ya kalau ngomongin setup dari Lord, hati-hati loh, nanti dia ada Lunox juga. Waduh. Ya bisa burst. Iya, kadang Bisa tiba-tiba Darkening Lord dari setengah MP itu bisa langsung instan. Dan jangan lupa juga bahwa ada Traction Pulse. Jangan sampai Navi lagi ngumpul di satu titik dan mereka akan tervacuum dengan ultimate dari Kimi. Traction Pulse ini menyebalkan loh, karena nggak diekspektasikan tiba-tiba bakal langsung kesedot hero-hero dari Navinya. Yap, coba lihat di depan berbeda dari Tarsha. Hei, berarti mendapatkan arah Maybe, bisa ke Maybe bertahan karena sekarang dia flicker menuju ke tempat berbeda, dapat porsi mendapatkan. Begitu baik, ada Becky Shy, X-Magic flicker, mencoba untuk bisa mendapatkan arah Maybe yang sekarang berhasil dihancurkan. Sebuah strategi begitu baik dan dilakukan oleh Kars, di mana dirinya nge-flanking jauh banget dan berhasil. Kehilangan sosok Maybe terlalu mahal untuk tetap melakukan kontes. Menurutku Dewa United mereka harus cari celah demi bisa masuk. Jadi kan dari awal kita udah mention bahwa Maybe tidak menggunakan Purify. Dia hobi banget bawain flicker dengan hero-hero yang beresiko seperti Harit. Dan ini bakal jadi free lord seharusnya. Oke, Ray-nya mencoba untuk bisa masuk. Ini dia Ray. Akan seperti apa lagi? Ada sebuah perjuangan yang harus dilakukan di bagian terdepan, tapi sedikit lebih selesai dari Lord dan Sive. Langsung menghilangkan Immortal yang sudah. Ray mendapatkan Lord-nya. Wow! Timing yang pas. Lord yang evolve. Apakah ini waktu untuk Navi mempertahankan base mereka dengan sepenuhnya dengan resource yang tersisa, Lim? Oh no, Lord first point kill. Evolve Lord. Sive pun gugur. Display yang begitu berbahaya. Mereka tadi gak unggul dari jumlah karena Hildanya dari JP side by the way ada di bawah lagi melakukan defense. Jadi mereka 4 lawan 4. Dan sekarang Lord Evo akan di Evo member yang follow. Wah, dijagain bro. Ini bahaya banget, Papulung ini benar-benar nempel semuanya. Oke, defense-nya akan sangat kuat banget. Dimana tadi Traction Pulse harus dibakar, ada satu orang akan menjadi korban karena ada Winter tadi udah dibakar pula. Lord yang udah mulai maju ke depan dengan sama Koto Delo untuk dibakar pula. Satu player yang terakhir saja menjadi korban, tapi tidak. Dengan base yang